video kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya. Jadi yang kita bahas di video kali ini yaitu tentang pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau yang sering kita sebut IPS di SD tidak terlepas dari perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga kini, kurikulum masih mengalami penyempurnaan hingga terakhir pada kurikulum Merdeka. Nah, kita kembali mengingat lagi tentang pengertian kurikulum. Berikut pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam kurikulum 2013, IPS dipadukan dengan disiplin ilmu lain melalui tema yang saling berkaitan. Namun, kompetensi dasarnya tetap berdiri sendiri. Tujuan pembelajaran IPS adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan yang bermanfaat dalam masyarakat, kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah sosial, sikap mental positif, serta kreativitas. Dalam kurikulum ini, kompetensi inti atau KI harus memiliki kualitas yang sama antara pencapaian hard skill dan soft skill. Pembelajaran IPS di SD atau di MI pada kurikulum 2013 dilaksanakan dengan mengintegrasikan konteks kurikulum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Setina 2014, yaitu menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran kurikulum 2013 merancang IPS dari berbagai disiplin ilmu sosial. Dengan demikian, pembelajaran IPS di SD atau di MI bersifat tematik integratif yang menggabungkan beberapa kompetensi mata pelajaran dalam satu tema. Topik dapat diambil dari satu disiplin ilmu, lalu diperluas dengan disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya, pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah inovasi yang menekankan berkaitan proses dan hasil belajar. Ciri utamanya berdasarkan profil pelajar Pancasila, serta pembelajaran yang berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter. Profil pelajar Pancasila menggambarkan siswa sebagai pelajar sepanjang hayat yang beriman, berakhlak, mandiri, kreatif, kritis, menghargai keberagaman, dan mampu bekerja sama. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam kurikulum Merdeka. Menurut Darsono dan Karmilasari, tahun 2017, di sekolah dasar, IPS mencakup sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Dengan geografi, sejarah, dan antropologi sebagai bidang yang saling terintegrasi. Dalam kurikulum Merdeka, terdapat pembaruan berupa penggabungan antara IPA dan IPS sehingga menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Kontennya berfokus pada interaksi manusia dengan alam sehingga guru berperan penting dalam menanamkan pemahaman IPS di SD melalui pengetahuan budaya, toleransi, dan kehidupan sosial siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi menurut saya pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka lebih relevan dibanding
pembelajaran IPS di kurikulum 2013. Karena menekankan pemahaman yang mendalam, pembentukan karakter melalui proyek, serta pendekatan fleksibel dan kontekstual. Selain itu, penggabungan antara IPA dan IPS yang menjadi IPAS membantu siswa untuk memahami lingkungan secara menyeluruh. Kurikulum ini juga disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tuntutan era digital. Nah, jadi segitu aja penjelasan singkat tentang pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.